Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah kurikulum dan pembelajaran Ibu Dr. Anda Tin Indrawati MPD dan teristimewa kepada teman-teman yang berbahagia. Baiklah, kami dari kelompok 1 mata kuliah kurikulum dan pembelajaran akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Bella Santika, Weni Rizky KM, dan saya sendiri Wahyuni Ahmianti. Kami akan menyampaikan materi mengenai pembaruan kurikulum dan implementasinya berupa definisi perubahan kurikulum, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum, jenis-jenis perubahan kurikulum, sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia, dan implementasi dari kurikulum Merdeka. Pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh Bella Santika. Kepada Bella Santika dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi pertama yaitu tentang definisi perubahan kurikulum. Menurut Nasution 2009, perubahan kurikulum mengenai tujuan maupun alat-alat atau cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Mengubah kurikulum sering berarti turut mengubah manusia, yaitu guru, pembina pendidikan, dan mereka-mereka yang mengajar pendidikan. Itu sebab perubahan kurikulum dianggap sebagai perubahan sosial. Suatu social change, perubahan kurikulum juga disebut pembaharuan atau inovasi kurikulum. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan kurikulum berarti adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara periode tertentu yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja mengubah semua yang terlibat di dalamnya, yaitu guru, murid, kepala sekolah, pemilik sekolah, juga orang tua, dan masyarakat umumnya yang berkepentingan dalam pendidikan. Adapun jenis-jenis perubahan kurikulum yaitu ada 2 jenis kurikulum, yaitu 1, perubahan sebagian-sebagian. Dalam perubahan sebagian-sebagian itu, ini dapat terjadi bahwa perubahan yang berlangsung pada komponen tertentu sama sekali tidak berpengaruh terhadap komponen yang lain. Sebagai contoh, penambahan 1 atau lebih bidang studi ke dalam suatu kurikulum dapat saja terjadi tanpa membawa perubahan dalam cara atau metode mengajar atau sistem penilaian dalam kurikulum tersebut. Dan jenis yang kedua yaitu tentang perubahan menyeluruh. Perubahan menyeluruh ini dapat diartikan di samping secara sebagian-sebagian. Perubahan suatu kurikulum dapat saja terjadi secara menyeluruh. Artinya, keseluruhan sistem dari kurikulum tersebut mengalami perubahan mana tergambar baik di dalam tujuannya, isinya organisasi dan strategi dan pelaksanaan. Dan ada lagi dan yang terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum ini ada 3. 1, bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dalam kaum kolonialis Daini dari kekuasaan kemerdekaan negara-negara tersebut.
Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah dibina dalam suatu sistem pendidikan yang sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita nasional merdeka. Dan yang kedua yaitu tentang perkembangan efek yang pesat sekali. Di suatu pihak, perkembangan dalam sebagai cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah menghasilkan diketemukannya teori-teori yang lama. Dan yang terakhir, pertumbuhan yang pesat dari penduduk dunia dengan bertambahnya penduduk. Maka makin bertambah pula jumlah orang yang bertumbuh pendidikan. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya itu pembaca materi bagi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bella Santika. Pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Weni Rizky KM. Kepada Weni Rizky KM dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi. Baiklah, penyampaian materi saya yaitu tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum yang digunakan di Indonesia dipengaruhi oleh tatanan sosial politik Indonesia. Negara-negara penjajah yang mendiami wilayah Indonesia ikut juga mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada kurikulum rencana pelajaran pada tahun 1947 sampai 1968. Berikut adalah isi yang terkandung dalam kurikulum rencana pelajaran tersebut. Yang pertama, rencana pelajaran 1947. Yang kedua, kurikulum rencana pendidikan 1964. Dan yang ketiga, kurikulum 1968. Yang kedua ada kurikulum berorientasi pada pencapaian Yang kedua ada kurikulum berorientasi pencapaian tahun 1973 sampai 1997. Berikut adalah isian yang terkandung dalam kurikulum berorientasi pencapaian ada 5, yaitu yang pertama kurikulum 1973. Kurikulum 1973 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip di antaranya sebagai berikut. Yang pertama berorientasi pada tujuan. Dalam hal ini, pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. Yang kedua ada kurikulum 1975. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1973 yang menggunakan prinsip-prinsip diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Yang kedua, menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur. Pengembangan sistem instruksional atau PPSI, sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik dan diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku manusia. Yang ketiga ada kurikulum 1984. Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Yang keempat ada kurikulum 1994. Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Yang kedua, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat atau berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Yang kelima ada kurikulum 1997. Pelaksanaan kurikulum 1997 kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi atau content oriented yang diantaranya sebagai berikut. Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi
setiap mata pelajaran. Itulah apa? Itulah pencapaian materi dari saya. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada WNI Rizky KM. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai kurikulum berbasis kompetensi, yaitu pada tahun 2004 sampai 2013. Kurikulum yang berorientasi pada pencapaian tujuan, yaitu pada tahun 1975 sampai 1999, berimplikasi pada penguasaan kognitif, lebih dominan, namun kurang dalam penguasaan keterampilan atau skill. Penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan peserta didik yang dimaksud itu telah diamanatkan dalam kebijakan-kebijakan nasional sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang pendidikan. Yang kedua, TAP MPR nomor 4/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999 sampai tahun 2004. Yang ketiga yaitu Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keempat yaitu pemberlakuan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Keunggulan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004 yaitu yang pertama, KBK yang dikedepankan penguasaan materi, hasil, dan kompetensi paradigma pembelajarannya. Yang kedua, silabus ditentukan secara seragam, peran serta guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, jumlah jam pelajaran 40 jam per minggu, tetapi jumlah mata pelajaran belum bisa dikurangi. Yang keempat itu metode pembelajaran keterampilan proses dengan melahirkan metode pembelajaran PAKEM dan CTL. Yang kelima, sistem penilaian lebih menitikberatkan pada aspek kognitif, penilaian memadukan keseimbangan kognitif, psikomotorik, dan afektif dengan penekanan penilaian berbasis kelas. Dan yang terakhir yaitu KBK memiliki 4 komponen, yaitu kurikulum dan hasil belajar atau KHB, penilaian berbasis kelas atau PBK, kegiatan belajar mengajar atau KBM, dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah atau PKBS. Yang kedua yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Prinsip-prinsip dari pengembangan KTSP menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 yaitu yang pertama berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu, di mana kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman peserta didik, kondisi daerah dengan tidak membedakan agama, suku, budaya, adat, serta status sosial, ekonomi, dan gender. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, itu relevan dengan kebutuhan. Yang kelima, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang ketujuh, belajar sepanjang hayat, di mana kurikulum diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. Yang terakhir yaitu seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal. Yang ketiga yaitu kurikulum 2013 atau K13. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan karena disusun untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan. Titik berat dari kurikulum 2013 adalah mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan
apa yang mereka peroleh dan mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Lanjut. Selanjutnya yaitu implementasi dari kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam proses pembelajaran, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka terbuka untuk digunakan oleh seluruh satuan pendidikan, baik PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, pendidikan khusus, dan kesetaraan. Satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan. Implementasi kurikulum Merdeka mengukur kesiapan guru, tenaga kependidikan, dan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Pilihan yang paling sesuai mengacu pada kesiapan satuan pendidikan. Implementasi kurikulum Merdeka semakin efektif jika sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik, sekian penyampaian materi dari kami kelompok 1. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penambahan materi. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi mengenai materi pembaharuan kurikulum. Kepada teman-teman disilakan. Izin menambahkan moderator. Kepada Ratna Sarinovita dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ratna Sarinovita dengan NIM 2012-9062. Izinkan saya menambahkan materi tentang masalah dalam pembaharuan kurikulum. Pada umumnya, akibat yang ditimbulkan dari berlakunya kurikulum baru tergantung pada taraf atau besarnya perubahan. Akibat-akibat perubahan tersebut antara lain yaitu pertama pada tenaga kependidikan. Mereka harus berubah perilaku jika ada pembaharuan kurikulum, sehingga pembaharuan itu dapat berhasil dengan baik. Yang pertama yaitu pada guru. Guru dituntut untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi dalam melaksanakan tugasnya. Partisipasi guru dalam pembaharuan kurikulum sangat besar, karena guru adalah pelaksana utama dalam melaksanakan kurikulum. Kepercayaan guru terhadap pembaharuan harus tertanam agar dapat menimbulkan keyakinan dan kesediaan untuk melaksanakan pembaharuan tersebut. Lalu kepada kepala sekolah, pengawas, dan supervisor sekolah. Mereka harus dapat mendorong, membimbing, dan bantuan kepada guru-guru dalam melaksanakan pembaharuan tersebut, sekaligus melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembaharuan kurikulum tersebut, apakah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan ataukah ada hambatan yang hadapi. Lalu pada tenaga administrasi sekolah, dalam hal ini dituntut untuk kemampuan merumuskan, menyusun, dan melaksanakan administrasi sekolah, terutama administrasi pengajaran yang baru. Dalam melaksanakan administrasi yang baru, akan ditemui kepincangan karena kemampuan staf administrasi sekolah tidak dapat dengan segera disesuaikan dengan pola yang dihendaki dalam kurikulum baru. Tentunya diperlukan pembinaan kepada staf administrasi sekolah tersebut. Lalu selanjutnya oleh pihak-pihak terkait yang terlibat. Kepada pihak lain yang terlibat dimintakan perhatian dan kerjasamanya dalam pelaksanaan pembaharuan kurikulum. Yang pertama yaitu kepada orang tua peserta didik. Mereka harus diberikan penjelasan apa itu kurikulum yang dipakai dan bagaimana pelaksanaannya, serta partisipasi apa yang diharapkan dari mereka. Lalu kepada pemakai lulusan. Mereka diminta untuk menilai dan memberikan saran kepada sekolah dan instansi terkait apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pemakai lulusan tersebut. Namun biasanya terjadi adanya pembaharuan kurikulum pada tahap awalnya menimbulkan kecurigaan dari masyarakat yang mungkin karena rasa khawatir mereka terhadap keberhasilan pelaksanaan pembaharuan tersebut. Lalu terdapat pada isi dan struktur mata pelajaran. Isi atau bahan pelajaran akan mengalami penyelesaian baik penambahan atau perubahan. Hal ini menuntut untuk disediakannya buku-buku pedoman, buku-buku pelajaran yang sesuai dengan isi dan struktur mata pelajaran tersebut untuk menunjang pelaksanaan pembaharuan kurikulum. Lalu pada proses belajar mengajarnya, hubungan guru dan peserta didik dapat berubah pada kurikulum yang berpola separated subject matter, yang lebih baik menekankan pada penguasaan pengetahuan anak yang kurang aktif dalam proses belajar mengajar. Tapi gurulah yang paling banyak berperan. Berbeda dengan activity curriculum or experience of curriculum yang lebih menekankan pada metode problem solving yang lebih banyak menuntut keaktifan anak. Lalu terdapat pada sarana dan prasarana pendidikan.
Perubahan kurikulum juga menuntut disediakannya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pembaharuan tersebut, seperti alat-alat pelajaran, seperti Globe, OHP, film radio, ruang kesenian, praktek, perpustakaan, dan laboratorium. Dalam penyediaan ini tentunya memerlukan biaya yang cukup besar dan waktu yang lama. Lalu yang terakhir yaitu sistem evaluasi. Dalam hal ini terjadi perubahan sistem evaluasi baik terhadap evaluasi keberhasilan pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan maupun sistem penilaian keberhasilan pembelajaran di sekolah ataupun di kelas. Baiklah, itulah sedikit penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ratna Sarinovita. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi. Bisa menambahkan moderator. Bisa menambahkan moderator. Saya persilakan kepada Ediva Al-Azana. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, saya Ediva Al-Azana dengan NIM 20129265 dari kelompok 5, izin menambahkan materi. Tadi pada materi disinggung mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di sini saya ingin menambahkan tahapan-tahapan implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama, perencanaan. Yang terdiri dari perencanaan kurikulum operasional satuan pendidikan, perencanaan alur tujuan pembelajaran, perencanaan pembelajaran serta asesmen, pemanfaatan dan pengembangan perangkat ajar, perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kedua, pelaksanaan pembelajaran. Penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Penerapan pembelajaran yang fokus kepada siswa. Keterpaduan penilaian dalam pembelajaran. Pembelajaran yang sesuai tahap belajar murid jenjang dasar dan menengah. Kolaborasi antar guru untuk kepentingan kurikulum dan pembelajaran. Kolaborasi bersama orang tua atau keluarga dalam pembelajaran. Kolaborasi dengan masyarakat atau komunitas atau juga industri. Refleksi, evaluasi, serta peningkatan kualitas penerapan kurikulum. Kekhususan implementasi kurikulum Merdeka untuk tiap jenjang. Yang pertama untuk SMA. Pendampingan bakat dan minat, pemilihan mata pelajaran untuk peserta didik kelas 11 dan 12. Kedua, SMK. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran yang memiliki kemampuan manajerial berbasis industri. Keselarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Penegasan peran guru BK saat pemilihan jurusan. Penguatan pengetahuan vokasional. Yang ketiga, pendidikan khusus, penilaian pembelajaran, kolaborasi bersama orang tua atau keluarga dan masyarakat atau industri. Seperti dipaparkan sebelumnya, satuan pendidikan yang telah mendaftar jalur mandiri bisa menjalankan IKM pada ajaran baru 2022-2023. Sekolah-sekolah tersebut terbagi ke dalam tiga kategori berdasarkan kondisi masing-masing, yaitu yang pertama, mandiri belajar. Satuan pendidikan mengaplikasikan beberapa bagian atau prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum yang sedang diterapkan di satuan PAUD, kelas 1, kelas 7, dan kelas 10. Yang kedua, mandiri berubah. Satuan pendidikan bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan perangkat ajar yang sudah disediakan untuk satuan PAUD, kelas 1, kelas 7, dan kelas 10. 3. Mandiri berbagai satuan pendidikan sudah bisa mengembangkan sendiri perangkat ajarnya dalam penerapan kurikulum Merdeka. Demikian tahapan implementasi kurikulum Merdeka dan beberapa kategori sekolah yang mengikuti IKM jalur mandiri. Sekian yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ediva Al-Azana. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi. Bisa menambahkan moderator. Dipersilakan kepada Salsabila Denisa. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Salsabila Denisa dengan NIM 20129341. Izin menambahkan materi terkait masalah dalam pembaruan kurikulum. Masalah pembaruan dari kurikulum yang pertama dilihat dari tenaga kependidikan. Mereka harus berubah perilaku jika ada pembaharuan kurikulum sehingga pembaharuan itu dapat berhasil dengan baik. Dilihat dari guru dituntut untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, kepala sekolah, pengawas, dan supervisor sekolah. Mereka harus dapat memberikan dorongan
bimbingan, dan bantuan kepada guru-guru dalam melaksanakan pembaruan tersebut sekaligus melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembaruan tersebut. Apakah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, adakah hambatannya? Yang ketiga, tenaga administrasi sekolah. Dalam hal ini dituntut kemampuan untuk merumuskan, menyusun, dan melaksanakan administrasi sekolah, terutama administrasi pengajaran yang baru. Yang keempat, pihak-pihak lain yang terlibat, yaitu kepada orang tua peserta didik. Mereka harus diberikan penjelasan apa itu kurikulum yang dipakai dan bagaimana pelaksanaannya, serta partisipasi apa yang diharapkan dari mereka. Yang kepada pemakai lulusan, mereka diminta untuk menilai dan memberikan saran kepada sekolah dan instansi terkait apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pemakaian lulusan tersebut. Kemudian masalah dalam pembaruan kurikulum dilihat dari isi dan struktur mata pelajaran. Isi atau bahan mata pelajaran akan mengalami penyesuaian baik penambahan atau perubahan. Hal ini menuntut untuk disediakannya buku-buku pedoman, buku-buku pelajaran yang sesuai dengan isi dan struktur mata pelajaran tersebut untuk menunjang pelaksanaan pembaruan kurikulum. Dalam perubahan skala besar, struktur mata pelajaran di Indonesia pernah terjadi, yakni perubahan kurikulum tahun 1968 menjadi kurikulum tahun 1975, kemudian kurikulum tahun 1984 menjadi kurikulum tahun 1994, yakni adanya kurikulum muatan lokal, dan sekarang kurikulum tahun 2003 maupun kurikulum berbasis kompetensi atau yang dikenal dengan istilah KBK. Dilihat dari proses belajar mengajar, hubungan guru dengan peserta didik dapat berubah. Pada kurikulum yang berpola separatis subject matter yang lebih menekankan pada penguasaan pengetahuan, anak kurang aktif dalam proses belajar mengajar, tetapi gurulah yang paling banyak berperan. Berbeda dengan activity curriculum or experiment of curriculum yang lebih menekankan pada metode problem solving yang lebih banyak menentukan keaktifan anak. Dilihat dari sarana dan prasarana pendidikan, perubahan kurikulum juga menuntut disediakannya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pembaruan tersebut seperti alat-alat pelajaran, globe OHP, film radio, ruang kesenian atau praktek, perpustakaan, dan laboratorium. Dalam penyediaan ini tentunya memerlukan biaya yang cukup besar dan waktu. Yang terakhir, dilihat dari sistem evaluasi. Dalam hal akan terjadi perubahan sistem evaluasi, baik terhadap evaluasi keberhasilan pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan maupun sistem penilaian keberhasilan pembelajaran di sekolah atau di kelas. Sekian penambahan materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Salsabila Denisa. Saya persilakan kepada teman-teman yang lain jika ingin menambahkan materi. Baiklah, karena sepertinya tidak ada, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Saya persilakan kepada teman-teman bagi yang ingin bertanya mengenai materi pembaruan kurikulum. Kepada teman-teman dipersilakan. Izin bertanya kelompok penyaji. Dipersilakan kepada Aulia Khairatun-Nisa. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji. Perkenalkan, sebelumnya saya Aulia Khairatun-Nisa dengan NIM 2012-9017 dari kelompok 2 ingin bertanya. Pada kurikulum 2013 itu pembelajaran ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Pertanyaan saya, apakah implementasi dari kurikulum 2013 ini kurang maksimal? Dan lalu kenapa dilakukan lagi perubahan kurikulum ke kurikulum Merdeka Belajar? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia Khairatun-Nisa. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang lain bagi ingin bertanya mengenai materi Izin pembaruan. bertanya, moderator. Saya persilakan kepada Kori Dwi Yulindri. Saya ulangi, saya persilakan kepada Kori.
Iya, baik. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Kori Dwi Yulindri dengan NIM 20129-188. Saya ingin bertanya, pertanyaannya itu jelaskan secara rinci perubahan dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka termasuk ke jenis perubahan yang mana. Lalu jelaskan perubahan apa saja yang terjadi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka dan peningkatan apa yang diharapkan dari kurikulum sebelumnya dengan kurikulum saat ini. Baik, sekian pertanyaan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kori Dwi Lindri. Kami hanya membuka 3 pertanyaan, jadi untuk sekarang ini kami persilakan kepada penanya terakhir. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan kepada Diana Agusti Rahayu. Baik, terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Saya ingin bertanya, yaitu jelaskan upaya apa yang harus dilakukan guru agar siswa bisa menciptakan merdeka belajar, dan apa saja tantangan yang akan dihadapi guru ketika melakukan adaptasi kurikulum merdeka. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diana Agusti Rahayu. Kami cukupkan dahulu pertanyaan sampai di sini. Kami mohon waktu kepada teman-teman untuk memberikan kami sedikit waktu mencari jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Terima kasih. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia Karutunisa, yaitu pertanyaannya yaitu terbagi menjadi 2. Saya akan membaca langsung pertanyaannya, yaitu apakah implementasi dari kurikulum 2013 ini kurang maksimal? Dan lalu kenapa dilakukan lagi perubahan kurikulum ke kurikulum Merdeka Belajar? Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apakah implementasi dari kurikulum 2013 ini kurang maksimal? Menurut kelompok kami, ya, masih kurang maksimal. Mengapa demikian? Karena kurikulum 2013 sudah diterapkan sejak 2014. Tapi penerapannya masih terbatas dan bertahap. Jadi, pada awal penerapan kurikulum 2013 ini, belum semua sekolah menerapkannya, dan tidak semua kelas pada sekolah tersebut menerapkan kurikulum 13. Dan pertanyaan yang kedua, yaitu, dan lalu kenapa dilakukan lagi perubahan kurikulum ke kurikulum Merdeka Belajar? Menurut kelompok kami, yaitu dengan kurikulum Merdeka, proses pembelajaran akan lebih maksimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya. Dan guru pun bisa lebih leluasa memilih metode dan perangkat ajar. Dan hal yang menjadi kurikulum Merdeka adalah lebih sederhana dan mendalam. Hal tersebut disebabkan standar pencapaian di kurikulum Merdeka jauh lebih sederhana daripada kurikulum 2013. Selain itu, materinya pun yang diberikan juga lebih sedikit, sehingga dapat memberikan waktu untuk guru mendalami setiap konsep.
Sekian, terima kasih. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bella. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Aulia Khairatunisa. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baiklah, karena sepertinya tidak ada, kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Weni Rizky KM. Kepada Weni, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Diana Agusti Rahayu, yang dimana pertanyaannya, jelaskan upaya apa yang harus dilakukan guru agar siswa bisa menciptakan merdeka belajar, dan apa saja tantangan yang akan dihadapi guru ketika melakukan adaptasi kurikulum merdeka. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan upaya apa yang harus dilakukan guru agar siswa bisa menciptakan merdeka belajar. Upaya yang harus dilakukan guru yang pertama yaitu kuasai mata pelajaran. Pada program Merdeka Belajar, guru memang bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Siswa dapat menemukan banyak ilmu dari berbagai sumber seperti buku, internet, atau sumber lain yang relevan. Akan tetapi perlu diingat, ketika guru tidak menguasai materi pelajaran, maka besar kemungkinan guru tidak akan maksimal dalam membantu siswa menguasai mata pelajaran. Guru yang menguasai mata pelajaran memiliki segudang cara untuk membuat siswa memahami materi pelajaran dengan mudah. Kelas merdeka pun dapat tercipta jika terdapat interaksi aktif antara guru dan siswa. Yang kedua adalah ciptakan suasana belajar yang nyaman. Mengajar dengan suasana yang nyaman tentu lebih menyenangkan bagi guru maupun siswa. Hal ini penting sekali untuk menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar. Kondisi belajar yang menyenangkan, nyaman, dan aman akan mengaktifkan bagian neokortek atau otak berpikir. Selain itu, suasana belajar yang nyaman juga dapat mengoptimalkan proses belajar mengajar guru serta meningkatkan kepercayaan diri anak. Suasana kelas yang penuh beban, kaku, hingga guru yang kurang bersahabat dengan siswa akan menurunkan fungsi otak anak sehingga mereka tidak mampu berpikir efektif, reaktif, atau agresif. Hal ini akan menghambat terciptanya kelas yang merdeka karena siswa menjadi pasif. Selanjutnya ada disiplin dan bertanggung jawab. Walaupun guru ingin menjadi sahabat bagi siswanya, tetapi guru harus bisa menempatkan dirinya sebagai figur dalam berdisiplin dan bertanggung jawab. Ketika guru dapat menerapkan sifat disiplin dan bertanggung jawab pada siswanya, maka siswa pun dapat terpengaruh untuk menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada mendidik dengan hati. Ketika seorang dikerjakan dengan hati, maka kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh termasuk menjadi seorang guru. Guru bukan hanya sekedar profesi semata, tetapi sebagai pengabdian dan ibadah. Pendidikan yang diberikan guru untuk siswanya adalah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Guru harus tulus dan ikhlas dalam mempelajari siswanya sepanjang waktu. Perlakuan siswa yang sebagai anak sendiri. Jika mereka melanggar aturan, maka berikan hukum yang bertujuan untuk mendidik. Yang selanjutnya ada ramah dan selalu tersenyum. Guru memang perlu memberi batasan kepada siswa agar mereka berlaku sopan, bertanggung jawab, dan disiplin. Tetapi guru juga tidak boleh lupa untuk bersikap ramah dan selalu tersenyum kepada siswanya. Suasana menyenangkan sangat diperlukan untuk menciptakan kelas merdeka yang belajar. Yang keenam ada responsif. Guru yang responsif bertujuan untuk memahami dan mempelajari karakteristik siswa. Dengan demikian, guru mengetahui model belajar seperti apa yang dibutuhkan siswa sehingga tujuan belajar yang tercipta. Yang terakhir ada beri kepercayaan. Guru yang memberi kepercayaan kepada siswanya akan membuat siswa merasa dihargai dan diikut sertakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Siswa akan merasa bahwa dirinya mempunyai kemampuan dan dapat diandalkan sehingga ia merasa tertantang untuk memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif. Pertanyaan selanjutnya yaitu dan apa saja tantangan yang akan dihadapi guru ketika melakukan adaptasi kurikulum merdeka. Tantangan yang dihadapi guru yaitu yang pertama, keluar dari zona nyaman sistem pembelajaran. Tantangan bagi guru yang pertama yaitu sulitnya keluar dari zona nyaman sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. Biasanya sistem pembelajaran dilakukan dengan memberikan materi, penjelasan, atau pemaparan kepada murid sebesar 60% dari seluruh waktu pembelajaran di kelas. Hal tersebut tentu membuat siswa menjadi pasif di kelas karena mereka hanya mendengarkan lalu mencatatnya.
Dengan adanya program Merdeka Belajar, maka sistem pembelajaran akan lebih aktif dengan mengajak siswa berdiskusi dan memecahkan masalah bersama. Namun ini menjadi tantangan besar bagi guru untuk mengajak siswa berdiskusi, mengingat siswa sudah nyaman dengan pembelajaran selama ini. Yang kedua, tidak memiliki pengalaman program Merdeka Belajar. Karena guru tidak memiliki pengalaman mengajar dengan program Merdeka Belajar, maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Setidaknya terdapat dua kendala yang dirasakan oleh guru untuk mengubah cara mengajar Merdeka. Yang pertama yaitu memiliki pengalaman Merdeka Belajar, dan yang kedua, mereka terbiasa mendengar penjelasan dari guru pada saat sekolah atau pada saat sekolah. Yang ketiga, ada keterbatasan referensi. Tantangan yang harus dihadapi guru selanjutnya yaitu keterbatasan referensi penyampaian materi, baik dalam teks pelajaran maupun pada buku guru yang diterbitkan oleh pusat perbukuan atau penerbit swasta. Karena keterbatasan referensi inilah yang membuat guru sulit memperoleh rujukan penyampaian materi serta memfasilitasi pembelajaran pada siswa dengan aktif. Yang keempat, ada keterampilan mengajar. Guru harus mengupgrade keterampilan mengajar sesuai dengan program Merdeka Belajar. Yang kelima, ada minimnya fasilitas dan kualitas guru. Program Merdeka Belajar dikhawatirkan dapat meningkatkan ketimpangan pendidikan lantaran terdapat beberapa sekolah yang mungkin belum siap dengan kebebasan program tersebut. Hal tersebut dikarenakan minimnya fasilitas serta kualitas guru untuk membuat sistem penilaian tersendiri. Itulah jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Winrisky KM. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Diana Agusti Rahayu. Kepada teman-teman dipersilakan. Izin menambahkan, moderator. Baik, dipersilakan kepada Yenika Khairunisa. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Diana Agusti Rahayu, yaitu upaya apa saja yang harus dilakukan guru agar siswa bisa menciptakan merdeka belajar. Merdeka belajar tidaklah semata-mata diartikan sebagai kebebasan, tetapi dapat diartikan juga sebagai kemampuan seseorang, keberdayaannya agar mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Setiap guru harus mulai berani untuk melakukan inovasi serta perubahan dalam kultur pembelajaran. Dalam hal ini ada beberapa komponen penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran, yakni titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Secara teori ada dua jenis pendekatan, yaitu student center dan teacher center. Dalam Merdeka Belajar, seharusnya lebih menekankan pendekatan yang berpusat pada siswa atau student center. Yang kedua, strategi pembelajaran, yakni kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam hal ini ada dua jenis strategi pula, yakni exposition discovery learning dan group individual learning. Yang ketiga, metode pembelajaran, yakni cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam Merdeka Belajar mengutamakan metode diskusi, brainstorming, debat, simposium, dan sejenisnya dibandingkan metode ceramah. Selanjutnya, teknik dan taktik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan oleh guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Sementara taktik pembelajaran adalah gaya guru dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Pembelajaran yang merdeka juga harus dilakukan secara inovatif untuk memberikan pengajaran yang inovatif. Beberapa metode yang dapat dilakukan oleh guru dalam memberikan inovatif teaching antara lain, menurut Kalyani dan Raja Sekaran tahun 2018 atau teknologi digital, yang kedua melakukan brainstorming, yang ketiga belajar di luar kelas, yang keempat membuat role play, yang kelima mendorong penemuan ide-ide baru, yang keenam menggunakan permainan atau puzzle dan game, yang ketujuh melakukan storytelling. Baiklah, sekian penambahan materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Penambahan jawaban dari saya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yenika Khairunisa.
Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang lain jika ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Diana Agusti Rahayu. Kepada teman-teman dipersilakan. Izin menambahkan moderator. Dipersilakan kepada Aisyah Fauziah. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Fauziah dengan NIM 2012-9241. Di sini saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Diana Agusti Rahayu mengenai tantangan yang dihadapi guru dalam adaptasi kurikulum merdeka. Sebelumnya, kelompok penyaji telah menyebutkan beberapa tantangan. Selanjutnya, saya ingin menambahkan 3 tantangan lagi. Yang pertama adalah akses yang dimiliki dalam pembelajaran. Adanya perbedaan akses digital dan akses internet yang belum merata juga menjadi kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan Merdeka Belajar. Dalam wacana pelaksanaan Merdeka Belajar yang disampaikan Kemendikbud, ada 6 model pembelajaran yang dapat diterapkan. Salah satunya adalah model belajar yang dapat dilakukan secara daring. Kelancaran pelaksanaan belajar secara daring pastinya ditentukan dari akses digital dan internet yang dimiliki guru dan siswa. Perbedaan fasilitas, sarana prasarana, dan kemudahan akses teknologi menjadi kendala yang terkadang dihadapi guru. Selanjutnya adalah manajemen waktu kurikulum merdeka. Dalam upaya transformasi proses pembelajaran, guru mungkin membutuhkan waktu lebih untuk belajar lagi supaya dapat adaptif dengan tuntutan perubahan yang diharapkan. Beberapa sekolah menentukan agenda yang cukup padat untuk melibatkan guru agar berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan. Belum lagi tugas-tugas dan tanggung jawab lain yang menyertai. Guru sebisa mungkin bergerak dan menemukan cara kreatif, inovatif dalam pembelajaran. Tidak semua guru mampu mengatur waktunya dengan baik, terutama dengan kesibukan atau persoalan yang sekiranya dihadapi. Yang terakhir adalah skill yang memadai. Minimnya pengalaman dalam implementasi kemerdekaan belajar juga menentukan kualitas atau kompetensi yang dimiliki guru. Beberapa guru bahkan mengalami kesulitan untuk menguasai atau menerapkan keterampilan dasar untuk kebutuhan belajar di era digital, seperti Microsoft Word, membuat presentasi yang menarik dan menyenangkan, dan lain sebagainya. Itulah penambahan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Aisyah Fauziah. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang lain jika ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Diana Agusti Rahayu. Kepada teman-teman dipersilakan. Izin menambahkan moderator. Dipersilakan kepada Ratna Sari Novita. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Ratna Sari Novita, izin menambahkan sedikit tambahan jawaban atas pertanyaan Diana Agusti Rahayu mengenai tantangan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar dalam pendidikan. Pendidikan adalah cakrawala dunia. Suatu negara tidak dapat berkembang serta berkompetisi secara global apabila tidak didukung dengan meningkatnya sumber daya manusia atau SDM bangsanya. Maka tidak heran jika sejak awal pendirian negara Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah satu tujuan negara untuk dapat mewujudkan melalui pemerataan dan kemajuan pendidikan. Di lembaga pendidikan formal atau sekolah, paling tidak ada 4 hal pokok yang perlu mendapat perhatian terkait dengan peningkatan mutu pendidikan. Keempat hal tersebut, yang pertama, pengenalan secara jelas misi, dan tujuan pendidikan. Yang kedua, jabaran upaya peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, sumber daya pendukung atau komponen penyelenggara sekolah. Yang keempat, cakupan keterlibatan faktor eksternal. Keempat hal ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan harus bergerak secara simultan dan bersama-sama. Kemajuan teknologi yang semakin pesat tentu menjadi tantangan pula dalam pendidikan.
Pendidikan di sini tidak hanya sekedar menyerap informasi pengetahuan, tetapi lebih dari itu juga dapat diaplikasikan melalui minat dan bakat. Bahkan orientasi pendidikan disrupsi juga tidak sekedar siap terampil dalam bekerja, tetapi dapat menciptakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Oleh karenanya, kurikulum merdeka harus didukung untuk diterapkan secara berkelanjutan. Kurikulum merdeka dapat terus diterapkan secara berkelanjutan melalui 3 hal. Yang pertama, yaitu regulasi dan fundamental. Lalu, regulasi dapat menjadi acuan bagi pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah. Yang kedua, dari sisi asesmen. Kurikulum harus didampingi sistem penilaian atau asesmen yang baik, sebagaimana asesmen nasional atau AN. AN tentu saja sangat berbeda dengan ujian nasional. AN menjadi penilaian yang menggambarkan gagasan sekolah yang ideal. Selanjutnya yang ketiga yaitu dukungan publik. Dukungan publik menjadi hal krusial lainnya dalam keberlanjutan penerapan kurikulum. Maka dengan dukungan publik yang kuat akan sulit menggoyahkan pergantian kebijakan kurikulum. Itulah penambahan dari saya. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ratna Sari Novita. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman jika ingin menambahkan materi dari pertanyaan Diana Agusti Rahayu. Baiklah, karena sepertinya sudah tidak ada, terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Kori Dwi Lindri. Dengan pertanyaan, jelaskan secara rinci perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, termasuk ke jenis perubahan yang mana? Jelaskan perubahan apa saja yang terjadi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, dan peningkatan apa yang diharapkan dari kurikulum sebelumnya dengan kurikulum saat ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jenis dari perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Dan perubahan apa saja yang terjadi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Jenis perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka adalah jenis perubahan kurikulum secara menyeluruh. Disebut sebagai jenis perubahan kurikulum secara menyeluruh karena ada banyak perubahan komponen dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Perubahan tersebut yaitu yang pertama terdiri dari segi struktur. Rancangan pembelajaran pada kurikulum 2013 disebut sebagai rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, sedangkan pada kurikulum Merdeka disebut dengan modul ajar. Kurikulum 2013 memiliki komponen RPP berupa identitas RPP, bahan ajar, dan penilaian. Kurikulum Merdeka juga memiliki komponen tersebut. Hanya saja pada kurikulum Merdeka terdapat komponen baru, yaitu profil pelajar Pancasila, pertanyaan pemantik, dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Selain itu, kurikulum Merdeka juga didasarkan pada capaian pembelajaran yang tidak digunakan pada kurikulum 2013. Selanjutnya dari segi bahan ajar. Kurikulum 2013 menggunakan sistem pembelajaran tematik terpadu karena menggabungkan beberapa mata pelajaran dan perpindahan antara mata pelajaran tidak terasa perpindahannya. Sedangkan kurikulum Merdeka menggabungkan mata pelajaran IPA dan IPS menjadi ilmu pengetahuan alam dan sosial atau yang disingkat dengan IPAS. Yang terakhir itu dari segi penilaian. Kurikulum 2013 menggunakan sistem penilaian dari 4 kompetensi inti, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kurikulum Merdeka menggunakan sistem penilaian berdasarkan fase pembelajaran, di mana pada sekolah dasar terdapat 3 fase, yaitu fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, dan terakhir yaitu fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai peningkatan apa yang diharapkan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengatakan bahwa perubahan kurikulum 2013 kepada kurikulum Merdeka
Merdeka adalah sebagai upaya dari pemulihan pembelajaran karena pandemi COVID-19 yang menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang sangat tertinggal dalam hal pendidikan. Kemendikbudristek mengatakan bahwa dalam kurikulum Merdeka, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat dari setiap peserta didik. Sehingga dengan adanya perubahan kurikulum, pembelajaran menjadi lebih relevan dan interaktif. Dalam artian, pelajaran akan lebih terkait pada hal-hal yang sedang terjadi dan bisa dijadikan sebagai bahan diskusi antar murid selama pembelajaran. Siswa bisa mengenal hal-hal terbaru dan bisa mengembangkan kemampuan sosial dari setiap peserta didik melalui diskusi. Baik, sekian jawaban dari saya. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Kori Dwi Yulindri. Kepada teman-teman dipersilakan. Baiklah, karena sepertinya tidak ada. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai materi pembaharuan kurikulum. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua, dan saya sebagai moderator mohon maaf atas kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.